Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala fadhillah rahimakumullah. Bapak Ibu para wali santri, para ustadz-ustadzah, demikian pula para santri-santriwati, barakallahu fiikum, alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, terutama nikmat yang paling agung, nikmat agama Islam, nikmat hidayah, dan nikmat kita bisa menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semua itu tidak lepas dari hidayah Allah, tidak lepas dari kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sepatutnya kita itu terus-terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mohon petunjuk, mohon tambahan petunjuk, mohon diteguhkan di atas petunjuk sampai ajal seseorang itu mendatangi dirinya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang paling mulia, penutup para nabi dan rasul yang Allah Ta'ala utus kepada umat manusia di akhir zaman ini untuk menjelaskan risalahnya, menjelaskan syariatnya, dan juga menjelaskan bagaimana seharusnya seseorang berada di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Beliau sudah menyampaikan amanah dengan baik, sudah menyampaikan risalah ini dengan tuntas, dan kewajiban kita adalah menaati beliau dan meneladani beliau serta mengikuti petunjuk-petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian yang berjudul Ma'rifatullah, ilmu yang paling utama atau ilmu yang paling mulia, sebentar lagi kita akan kedatangan hari-hari yang paling mulia dalam setahun, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha habbu ila Allah ta'ala min hadhil 'ashr." Dari hadis Ibnu Abbas, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kalau amal soleh itu dikerjakan di 10 hari ini. Jadi makna hadis ini, amal-amal soleh yang dikerjakan di 10 hari ini paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan kalau dikerjakan di hari-hari yang lain di luar 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Nah, Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullah menyampaikan bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan 10 hari pertama ini di atas hari-hari yang lain dalam setahun. Jadi ada bulan Muharram terus sampai Dzulhijjah. Ada bulan pertama, kedua terus sampai bulan 12.
Nah, 10 hari ini 10 hari yang terbaik dibandingkan hari-hari yang lain dalam setahun. Nah, kalau demikian, maka kata beliau lagi, Syekh Abdul Al-Fauzan, dianjurkan bagi seseorang untuk banyak-banyak melakukan amal soleh, apapun itu tanpa perkecualian, apapun itu jenisnya. Karena Rasulullah SAW sudah bersaksi 10 hari ini 10 hari yang terbaik. Dan dalam hadis itu beliau mengajak umatnya untuk beramal soleh. Maka pelajaran dari hadis ini adalah apa? Agar seseorang banyak-banyak melakukan amal soleh di 10 hari ini dalam bentuk apapun dari jenis apapun, tanpa kecuali. Mau sholat sunnah, puasa sunnah, kalau yang wajib-wajib jelas ya, selalu mengikat kita ya, puasa sunnah, kemudian apalagi nanti di hari 9 Dzulhijjah puasa Arafah ya, ingat-ingat ya, supaya tidak ketinggalan keutamaan puasa Arafah. Kemudian zikir, baca Quran, dan ibadah-ibadah yang lain, termasuk haji, umrah, dan juga menyembelih kurban. Jadi ikhwan wa akhwati fillah rahimahullah ta'ala, hari yang agung ini hendaknya kita sadari merupakan nikmat besar dari Allah Azza wa Jalla yang diperuntukkan bagi orang-orang yang menjumpainya. Kita sadari, kita mengerti ini adalah nikmat. Nah, kemudian kita manfaatkan nikmat ini dengan sebesar-besarnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut tanggalan mulai besok, hari Senin. Saya belum lihat ketetapan dari pemerintah. Jadi misalnya puasanya kalau tidak bisa 9 hari ya, Senin Kemisnya plus puasa Arafah misalnya. Kemudian ibadah-ibadah sunnah seperti sholat duha, sholat malam, apalagi hendaknya ditingkatkan. Kalau ada yang belum melakukannya, hendaknya dimulai lagi. Diri kita ini dilakukan mujahadun nafs seperti yang sudah dibahas kemarin ya. Didorong, dipaksa, ayo sholat malam, ayo puasa sunnah. Mumpung waktunya mulia, mumpung waktunya itu istimewa. Karena mungkin saja kita tidak mendapatinya lagi pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Atau mungkin setelah itu sakit, atau yang lain-lain. Jadi mari kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, dengan memohon pertolongan kepada Allah, agar kita dimudahkan untuk mengisi hari pertama sampai hari 10 dengan sebaik-baiknya. Amalan yang wajib lebih diperhatikan, amalan yang sunnah ditingkatkan kadarnya dan juga kualitasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya. Ikhwan akhwati fillah rahimakumullah. Pembahasan kita tentang ma'rifatullah adalah ilmu yang paling utama atau paling mulia. Ma'rifatullah artinya mengenal Allah Ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu yang paling mulia. Ilmu yang paling utama. Dan ilmu yang paling dibutuhkan oleh kita semua. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafidhahullah, beliau menyampaikan, "Fama'rifatuhu subhanahu wal ilmu bi asma'i wa sifati wa af'alihi ajallu ulumuddin kulliha." Mengenal Allah Ta'ala, mengetahui nama-namanya dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatan Allah merupakan ilmu yang paling agung.
ilmu yang paling besar, paling tinggi derajatnya. Karena apa? Kaidah mengatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Ilmu itu mulia tergantung yang dipelajari, tergantung kemuliaan yang dipelajari. Fasyaraful ilmi min syarafi ma'lumihi. Ilmu itu mulia karena kemuliaan yang dipelajari dalam ilmu itu. Nah, sekarang yang dipelajari dalam ma'rifatullah itu apa dan siapa? Allah Azza wa Jalla. Tentang nama-namanya. Wala asyrafu wala afdalu minal ilmi billahi wa asma'ihi, dan tidak ada yang lebih mulia, tidak ada lebih utama daripada ilmu tentang Allah Ta'ala dan nama-nama dan sifat-sifatnya yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena untuk mengenal nama-nama Allah Ta'ala, kita tidak bisa kecuali melalui dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga sifat-sifatnya. Ilmu yang paling tinggi berarti semestinya kita perhatikan dengan baik. Ilmu yang paling mulia, maka semestinya kita mempelajarinya. Makanya kata Syekh juga dalam kesempatan yang lain, wal ajab, jadi sesuatu yang aneh ya, min halik aksarin nas, sesuatu yang aneh ada pada keadaan manusia, kebanyakan manusia. Kaifa yanqadhi zaman wa yanfudul umur. Di waktu itu habis, usia juga sudah selesai. Wal qalbu mahjubun masyammalaha raihat. Sementara hati tertutup dari ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang perlu dikasihani. Dan kita pun perlu mengasihani diri kita kalau kita lalai dalam masalah ini pula. Tidak belajar tentang ma'rifatullah, atau malah memahami makna ma'rifatullah dengan ilmu-ilmu yang aneh-aneh. Ilmu ma'rifat, yang artinya supaya bisa menghilang, supaya bisa kebal senjata tajam, dan lain-lain. Ini tentu tidak tepat. Ma'rifatullah yang mengenal Allah artinya melalui nama-nama dan sifat-sifatnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan Nabi SAW dalam Al-Hadis. Nah, orang yang seperti ini, hatinya tertutup dari ma'rifatullah, orang yang dia itu belum merasakan kelezatan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, Al-Quranul Karim itu banyak sekali ayat-ayat yang berisi nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Allah menyampaikan dan mengabarkan kepada hamba-hambanya nama-namanya. Dan disebutkan banyak sekali. Juga disebutkan di dalam Al-Quran sifat-sifat Allah Ta'ala. Allah itu murka, Allah itu mencintai, Allah merahmati. Berarti ini merupakan perkara yang penting. Kalau biasanya kita mengetahui bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka tujuan yang berikutnya adalah kita diciptakan agar kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
khalaqal khalqa liya'buduhu wa liya'rifuhu. Allah itu menciptakan makhluk-makhluk agar kita semua ini beribadah kepada Allah, ya, dan agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik melalui ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim atau ciptaan-ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Yang menarik juga yang tidak boleh kita lupakan, kalau dalam ayat ada perintah untuk tegakkan sholat, ya, ada apa tidak? Ada. Menunaikan zakat, ada apa tidak? Ada juga. Kemudian banyak juga perintah-perintah yang lain. Nah, dalam Al-Quran juga ada perintah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, fa'lamu annallaha azizun hakim. Contohnya ini, ketahuilah sungguh Allah itu aziz hakim, maha mulia lagi maha bijaksana. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Juga ada perintah, ketahuilah sungguh Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan ketahuilah sungguh Allah itu maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi perintah-perintah ketahuilah ya, ketahuilah dengan sebaik-baiknya. Ketahuilah dengan seyakin-yakinnya, dengan teguh. Pengetahuan yang nanti akan melahirkan keyakinan bahwa Allah itu betul-betul mengetahui segala sesuatu, melihat segala sesuatu, dan Allah itu maha mulia, maha bijaksana, dan lain sebagainya. Ayyuhal hudur rahimakumullah. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala menyampaikan dalam salah satu bab di Fiqhu Asma'il Husna, fadlul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatih. Keutamaan ilmu, keutamaan pengetahuan tentang nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Kalau tadi semacam muqaddimah ya, bahwa ma'rifatullah ilmu yang mulia, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling utama, dan kita butuh ya, karena berhubungan dengan nanti ada dibahas masalah ubudiyah. Nah, supaya kita menjadi betul-betul faham, lebih faham tentang kemuliaan ilmu ini, keutamaan ilmu ini, mari kita lihat keterangan Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Awalan, yang pertama, anna hadzal ilma asyrafu al-ulum wa afdaluha wa alaha makanatan wa arfa'uha manzilatan, dan seterusnya. Ini tadi sudah disinggung bahwa ilmu ini ilmu yang paling mulia, paling utama, dan paling tinggi derajat dan kedudukannya. Mari kita bayangkan perkataan beliau hafizahullah ta'ala, ilmu yang paling mulia, derajatnya paling tinggi, kedudukannya paling tinggi. Sehingga ini sesuatu yang paling penting untuk kita beri perhatian dengan baik, yaitu mengenal Allah Ta'ala. Hamba mengenal penciptanya, hamba mengenal Tuhannya, yang nanti akan mendatangkan manfaat-manfaat yang besar bagi orang tersebut. Kehidupannya menjadi baik, kehidupannya menjadi lurus, dia pun jauh dari hal-hal yang rusak atau maksiat atau pelanggaran-pelanggaran yang lain. Sanian, yang kedua, anna ma'rifatullah
wal ilma bi tad'u ila mahabbati wa ta'zimi wa ijlalihi wa khasyatihi. Mengenal Allah Subhanahu wa taala itu akan mendorong untuk mencintainya. Karena Allah itu Maha kasih sayang, Rahman Rahim. Rahmat Allah taala tidak pernah putus. Wa ta'zimihi, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala akan mendorong kita untuk mencintai Allah, untuk mengagungkan Allah taala, karena Allah itu Rabbus samawati wal ard, pencipta, penguasa langit dan bumi, makhluk-makhluk yang besar. Maka sepatutnya kita yang kecil ini mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Kalau ada pertanyaan, mana yang lebih besar bentuknya, manusia atau bumi? Tentu jawabannya jelas. Nah, kita kalau berada di bukit sebelah saja di atas ya nggak kelihatan. Walaupun mungkin ada santri yang paling tinggi di sini, tapi begitu berada di atas bukit nggak kelihatan, kalah dengan pohon-pohon jati, tertutup oleh semak belukar. Padahal kalau di depan kita, wah masya Allah, tingginya masya Allah, tingginya nih kata orang Bulari. Begitu berada di tempat yang agak tinggi nggak kelihatan, apalagi dibandingkan dengan ciptaan bumi, makhluk yang namanya bumi. Demikian juga dibandingkan dengan makhluk yang namanya langit. Tidak ada bandingan sama sekali. Nah, penyebutan Allah sebagai pencipta langit, pencipta bumi, ya, di antara manfaatnya agar menumbuhkan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ijlalihi, kurang lebih sama maknanya, untuk mengagungkan Allah, wa khasyati, dan juga takut ya. Allah maha besar, maha kuasa atas segala sesuatu, bisa melakukan apa saja pada makhluknya. Takut ya. Jangan-jangan kemudian kita ditakdirkan melakukan hal-hal yang buruk, sehingga hendaknya harus berhati-hati, tidak mendekati maksiat, tidak berkawan dengan orang-orang yang buruk, tidak bersahabat dengan orang-orang yang buruk dan lain-lain. Wa rajaihi wa ikhlasil amalillah, dan ini akan mendorong juga agar seseorang berharap kepada Allah taala. Allah itu Tawwab, maha menerima taubat, maha pengampun. Wa ikhlasil amalillah, dan juga mendorong orang agar ikhlas kepada Allah taala dalam beramal, karena Allah tahu isi hati kita. Apa motivasimu duduk di sini? Allah maha tahu. Apa motivasi seorang berceramah? Apa motivasi seorang menulis, baca Quran dan lain-lain? Allah maha tahu. Kalau kemudian Allah tahu niat kita yang tidak baik, bukankah hendaknya kita malu ya? Berada di majelis ilmu tapi niatnya tidak baik. Berada di majelis ilmu tapi hatinya benci kepada majelis ilmu. Ogah-ogahan untuk beramal soleh, malas untuk beramal soleh. Wa kullama qawiyat hadhil ma'rifatu fil 'abdi 'azama iqbalu 'ala Allah. Semakin kuat pengetahuan seorang hamba, semakin kuat pengetahuan ini pada seorang hamba, maka perhatian dia kepada Allah semakin besar, serah dirinya kepada syariatnya juga semakin kuat, dan dia pun akan terus melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ketiga, di antara keutamaan ilmu ini adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai nama-nama dan sifat-sifatnya. Di antara dasarnya, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Dan Allah suka yuhibbu dhuhura asariha fi khalqi. Allah suka kalau pengaruh-pengaruh nama-nama Allah ini tampak pada hamba-hambanya, menyukai keindahan. Maka seseorang
berpenampilan rapi saat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berpenampilan yang baik, bersih saat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dicontohkan oleh beliau hafizahullah, Allah itu menyukai keindahan, Allah itu menyukai orang yang berilmu, Allah menyukai orang-orang dermawan, Allah itu menyukai mukmin yang kuat. Daripada orang mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Allah itu hayyun, maha malu dan menyukai orang yang malu. Tawwab, maha menerima taubat dan menyukai orang yang bertaubat, menyukai orang yang bersyukur, menyukai orang yang jujur, menyukai orang yang berbuat baik dan lain sebagainya. Jadi ini juga menjadi jalan bagi seseorang untuk meraih cinta Allah Ta'ala. Apa itu jalannya? Menjadi orang-orang yang dicintai seperti yang ada dalam ayat. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Mari berbuat baik. Allah mencintai orang-orang yang bersyukur. Allah mencintai orang yang bertaubat. Mari kita bertaubat. Taubat dari dosa besar, dari dosa kecil, taubat dari hati yang lalai, yang banyak lalai, kerjaannya cuma nongkrong, ngopi 1 jam gitu ya. Ngopinya cuma segelas, tapi nggak berhenti-berhenti di tempat itu dalam sekian lama ya. Allah Subhanahu wa taala akan membalas hamba-hambanya berdasarkan keberadaan sifat-sifat baik ini pada hamba-hamba tersebut. Kalau dia jujur, ya Allah balas kebaikan bagi orang itu. Kalau dia adil, Allah balas kebaikan orang itu karena sifat adilnya, dan seterusnya dan seterusnya. Anna Allah khalaqal khalqa wa awjadahum minal adami wa sakhkhara lahum ma fis samawati wa ma fil ardh liya'rifuhu wa ya'buduh. Keutamaan yang lain, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk dan mengadakan mereka dari tidak ada ya. Lalu menundukkan bagi mereka apa saja di langit dan bumi agar mereka mengenal Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 hal yang saling berhubungan. Orang itu butuh untuk mengenal Allah Ta'ala, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, yang pengetahuan tentang ini akan bermanfaat bagi seseorang dalam ibadah-ibadahnya. Ibadah sholatnya misalnya. Allah itu maha tahu termasuk isi hati dan yang ada di benak kita. Padahal Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Untuk mengingatku. Sholat diawali dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Diakhiri juga dengan nama Allah disebut di salam. Nah, dalam kondisi seperti ini, alangkah anehnya kalau seseorang kemudian lalai ketika dia membaca nama Allah, berdoa memohon ampunan kepada Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah dalam rukun-rukun yang dia lakukan dalam sholatnya. Dia sedang mensucikan Allah tapi hatinya lalai. Dia sedang mengagungkan Allah tapi hatinya lalai. Dia sedang minta kepada Allah, hatinya juga lalai. Kan aneh. Rabbil firli tapi nggak pernah menghayatinya. Seolah-olah itu ucapan refleks. Kalau duduk antara sujud dia bacanya itu. Kemudian kalau sujud bacanya itu. Kalau ini bacanya itu. Sehingga kemudian sholat kita menjadi sholat yang kurang berkualitas.
Nah, menjadi tugas kita untuk tadi yang namanya mujahadah. Kita lawan bisikan-bisikan, kita lawan godaan-godaan syaitan agar orang lebih fokus dalam ibadah sholatnya dari awal sampai akhir. Begitu lalai, balik lagi. Begitu lalai, balik lagi. Begitu lalai, ingat bahwa saya semestinya menghayati bacaan-bacaan yang keluar dari mulut saya ini. Semestinya saya menghayati bacaan itu dengan hati dan juga dengan pikiran. Fashtighalul 'abdi bima'rifati asma'illah wa sifatihi ishtighalun bima khuliqa lahul 'abdu. Perkataan yang penting juga dari beliau, hafizallah. Kesibukan seorang hamba untuk belajar tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, itu adalah kesibukan seorang hamba dengan tujuan penciptaan dia. Dan kalau kemudian sebaliknya dia meninggalkannya, dia mengabaikannya, berarti dia mengabaikan salah satu tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanbaghi li'abdin fadlullahi 'alaihi 'azim wa ni'amuhu 'alaihi mutawaliyah an yakuna jahilan bi rabbih mu'ridan an ma'rifati subhanahu wa ta'ala. Tidak patut bagi seorang hamba yang karunia Allah kepada dia itu agung, besar, dan nikmat kepada dia itu mutawaliyah, datang berturut-turut, tidak pernah putus-putus. Tidak pantas hamba yang seperti ini jahilan bi rabbih, tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal Rabbnya, atau malah berpaling dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menganggap ini ilmu tidak penting, saya lebih penting untuk belajar ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu ini dan itu. Ini perkataan yang tidak benar. Bagi siapapun yang ahli ilmu dunia atau orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu agama, hendaknya punya perhatian terhadap ilmu yang agung ini. Belajar tentang nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Belajar tentang ma'rifatullah. Khamisan, keutamaan yang nomor 5, anna ahada akanil imani sittah bal afdaluha wa ajaluha wa asluha al-imanu billah. Sesungguhnya salah satu rukun iman yang 6, bahkan rukun yang paling utama, paling agung, dan inti rukun-rukun iman adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysal imanu mujarrada qawlil 'abdi amantu billah. Yang namanya iman, kata beliau, bukan sekedar ucapan seorang hamba, saya beriman, selesai. Saya bersyahadat, selesai. Tanpa mengenal Allah Ta'ala. Ini bukan seperti itu maksudnya. Wal haqiqatul imani an ya'rifa rabbahu. Bahkan yang sebenarnya adalah iman itu seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia imani. Kemudian dia berusaha untuk mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya sampai mencapai derajat al-yaqin. Tentu itu butuh waktu dan butuh ilmu yang lebih banyak. Nah, keterangan beliau ini penting untuk kita ingat-ingat ya. Saat kita mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, itu tidak cukup, perlu dilanjutkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, hingga kemudian seseorang mencapai derajat al-yaqin, derajat keyakinan yang kuat sekali. فَكُلَّمَا ازْدَادَ مَعْرِفَةً بِاللَّهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ ازْدَادَ مَعْرِفَةً بِرَبِّهِ.
Setiap kali seorang hamba itu bertambah pengetahuannya tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka pengetahuan dia kepada Allah akan bertambah dan imannya pun juga bertambah. Imannya bertambah kuat, imannya bertambah kokoh, imannya bertambah teguh ya. Dan di dunia ini perkara yang paling berharga bagi seorang hamba adalah iman. Ada seorang ulama bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Pernah terlihat menangis dan menangis. Maka ditanya, "Apakah tangisanmu gara-gara dosamu?" Beliau menjawab, "Bukan itu. Tapi saya menangis karena khawatir tauhid atau iman tercabut dari dadaku." Sangat perhatian dengan masalah tauhid, sangat perhatian dengan masalah iman. Jangan sampai iman ini tercabut dari hati seseorang. Nah, di zaman sekarang, zaman kita, zaman yang banyak sekali godaan-godaan, fitnah-fitnah, banyak sekali godaan-godaan, fitnah, kemudian hal-hal yang melalaikan, tulisan-tulisan yang merusak ya. Maka hendaknya seseorang berhati-hati. Berhati-hati terhadap dosa besar, berhati-hati terhadap hal-hal yang menggoda imannya ya. Misalnya dengan lawan jenis, hendaknya berhati-hati betul agar seseorang menjaga diri dari fitnah ini. Berhati-hati terhadap fitnah ini. Karena fitnah wanita, fitnah yang paling besar bahayanya bagi laki-laki. Itu sudah disebutkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau menyebutkan itu umum ya. Siapa saja, mau lelaki itu berilmu atau tidak berilmu, pejabat atau rakyat biasa, di pesantren atau di luar pesantren, tetap harus menjaga diri, berhati-hati, mewaspadai dari fitnah wanita. Yang laki-laki berhati-hati mewaspadai fitnah wanita, yang perempuan juga demikian, berhati-hati menjaga diri dari fitnah lawan jenisnya. Poin berikutnya, anna ma'rifatallahi wa ma'rifata asma'i wa sifati tijaratun rabihah. Sesungguhnya mengenal Allah Ta'ala, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya itu tijaratun rabihah, perniagaan yang sangat menguntungkan, amalan yang sangat menguntungkan, pengetahuan yang sangat menguntungkan bagi seorang hamba. Dan kata beliau, wa min arbahiha, dan di antara keuntungannya adalah sukunun nafs wa tuma'nina al-qalbi, jiwa itu tentram, kedamaian hati, wangsyirahus sadri, dada itu menjadi lapang, dan kemudian di akhirat nanti wasuknal firdausi yaumal qiyamah, mendapatkan tempat tinggal di surga firdaus pada hari kiamat, wan nadhur ila wajhillahil karim, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya, Tuhannya, sesembahannya, dan lain sebagainya. Di keuntungannya sangat besar di dunia dan akhirat. Ada ketenangan, ada kedamaian, ada ketentraman ya. Karena dia bertawakal kepada Zat yang Maha Kuat. Karena dia yakin Allah Ta'ala tidak akan menyanyiakan dia. Karena Allah itu Maha sayang kepada hamba-hambanya yang mukmin. Tetap ada optimisme, ada harapan, tidak pernah putus asa. Sehingga ini akan menimbulkan
Apa yang disampaikan saya di sini, ketenangan hati, ketentraman jiwa, dan juga kelapangan hati di saat orang panik, di saat orang galau, cemas, di saat orang itu banyak mengeluh dan lain sebagainya. Keutamaan yang lain, annal ilma bi asma'illahi wa sifatihi huwal waqi minaz zalali wal maqil wal muqil minal atharat. Sungguh ilmu pengetahuan tentang nama Allah dan sifat-sifatnya itu adalah al-waqi minaz zalal, menjadi pelindung dari ketergelinciran, wal muqil minal asyarat, dan juga memelihara orang dari kekeliruan, wal fatihu li babil amal, dan pembuka pintu harapan, wal mu'inu ala sabr, membantu kita untuk bersabar, wal mub'idu 'anil khumul wal kasal, menjauhkan orang dari malas dan juga tidak mau gerak ya. Wal muraghibu fit ta'at wal qurab, akan mendorong seseorang untuk melakukan ketaatan dan ibadah-ibadah yang lain. Wal murhibu wal murahibu minal ma'asi wad dunub, dan menakut-nakuti dia dari maksiat dan dosa-dosa dan seterusnya dan seterusnya. Poin ini ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah taala, tentu poin yang tidak boleh kita kesampingkan ya. Ternyata mengenal Allah taala dengan nama-namanya yang banyak sekali, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu memiliki manfaat-manfaat yang besar bagi kita semua ya. Bisa menjadi pengendali bagi seorang hamba agar tidak mendekati perbuatan-perbuatan maksiat. Bisa memotivasi seseorang untuk berbuat ketaatan kepada Allah, dan dia pun akan bersabar dan terus semangat untuk berbuat baik, terus semangat untuk berbuat kebaikan-kebaikan bagi dirinya ataupun buat orang lain. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala. Pembahasan berikutnya semacam pembahasan praktek ya. Iqtida'u asma'illah li athariha minal ubudiyah. Kandungan nama-nama Allah Ta'ala berupa pengaruh-pengaruh yang berhubungan dengan masalah ibadah. Kita diciptakan untuk ibadah, kita diciptakan agar taat kepada Allah ya. Kita diciptakan supaya tawakal, supaya takut kepada Allah. Nah, nama-nama dan sifat-sifat Allah itu akan mendatangkan pengaruh-pengaruh positif seperti itu. Dicontohkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Wa bayanu dzalik, penjelasannya secara terperinci demikian. Annal 'abda idza 'alima bi tafarrudir rabbi ta'ala bil dharri wan naf'i wal 'adha wal man'i wal khalqi wal razq wal ihya' wal imadah, fa inna dzalika yuthmiru lahu 'ubudiyyatat tawakkul 'ala Allah. Apabila seorang hamba telah mengenal bahwa Allah itu satu-satunya zat yang berkuasa mendatangkan madarat dan manfaat, satu-satunya zat yang berkuasa memberi dan menghalangi, satu-satunya zat yang menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Jadi kalau ini terpatri pada hati seseorang yang bisa memberi Allah Azza wa Jalla, yang menciptakan Allah, yang beri rezeki Allah, yang menghidupkan, yang mematikan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seseorang berada dalam kondisi yang genting, menakutkan, maka saya mengatakan keyakinan-keyakinan ini apabila tertanam baik pada hati seorang hamba akan
yusmiru lahu ubudiyyat tawakkul, akan membuahkan pada dirinya ibadah yang namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu zat yang maha hidup dan menghidupkan. Maka zat yang punya nama dan sifat seperti ini yang sepantasnya digantungi oleh seseorang. Kita bergantung kepadanya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah engkau kepada zat yang maha hidup yang tidak meninggal. Bepergian jauh, kemudian sudah berusaha macam-macam, persiapan macam-macam, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Mohon pertolongan kepada Allah, tawakal kepada Allah, kemudian berlepas diri dari kekuatan dan kemampuan sendiri. Karena Allah lah yang memberi kekuatan, Allah yang memberi apa saja bagi seorang hamba, termasuk keselamatan, termasuk kesehatan, rezeki dan lain-lain. Maka tawakal seorang hamba, kalau dia itu sudah memahami makna-makna ini, dia akan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir dan batin. Contoh berikutnya, wa idza 'alimal 'abdu bi anna Allah sami'un basirun 'alim. Kalau seorang hamba tahu, mengetahui Allah itu sami'. Apa makna sami'? Maha mendengar. Basir, maha melihat. Alim, maha mengetahui. Jadi apa saja akan Allah Ta'ala dengar, apa saja akan Allah Ta'ala ketahui, apa saja akan Allah lihat. Seseorang di tempat yang paling sunyi sekalipun, di tempat yang terkunci dari segala penjuru, kemudian dia masuk ke kolong ranjang, kemudian buka HP misalnya, Allah Maha tahu. La yakhfa 'alaihi mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardh. Tidak ada sesuatu pun sebesar biji sawi yang samar bagi Allah atau tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah itu tahu yang rahasia dan yang disembunyikan. Di sini, disembunyikan di sini, disembunyikan di buku, disembunyikan di mana saja ya. Allah tahu. Bahkan yang disembunyikan di dada pun Allah Maha tahu. Oh nanti nyontek, saya belum siap belajar misalnya. Atau datang ke warung, perasaan bayar gara-gara yang beli itu banyak. Paling nggak konangan ini. Allah Maha tahu niat-niat seperti itu. Kalau ada satu warung, kemudian kecurian banyak barang, ya Allah Maha tahu siapa-siapa yang mengambil gorengan tapi nggak bayar, siapa-siapa yang mengambil barang nggak bayar, Allah Maha tahu. Walaupun pemiliknya tidak tahu. Tapi itu jenis pencurian dan makan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu manfaat belajar nama dan sifat Allah taala. Menjaga diri dari mengutil barang yang bukan milik sendiri. Karena Allah tahu yang dirahasiakan atau yang disembunyikan. Wa ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah juga tahu mata yang berkhianat. Lihatnya ke sana tapi ngelirik ke sini gitu ya. Atau pakai kacamata hitam biar nggak ketahuan arah pandangannya. Ada itu. Pakai kacamata hitam lah biar nggak malu. Atau di sebagian orang mobilnya plat merah dikasih sesuatu yang gelap ya, biar bisa dibawa kemana-mana tanpa malu. Kalau ini
mobil pribadinya. Allah Maha tahu mata yang berkhianat. Wa ma tukhfi sudur, dan Allah Maha tahu apa yang disembunyikan oleh hati-hati kita ini. Wa annahu tabaraka wa ta'ala hata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah Ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu. Faman 'alima bi ittila'illahi 'alaihi wa ru'yatihi lahu wa ihatatihi bih, barang siapa yang tahu dengan yakin Allah itu mengawasinya, melihatnya, dan ilmunya meliputi dirinya, fa inna dzalika yusmiru lahu hifdzal lisan, itu akan membuahkan bagi dirinya penjagaan lisan. Lisannya dikendalikan, tidak berbicara kecuali dipikir dahulu, karena Allah Maha mendengar. Tidak berbicara kecuali ditimbang-timbang dahulu, ini baik apa tidak. Kalau baik, ada nggak yang lebih baik? Ini terutama kalau bicara dengan orang tua. Terutama kalau bicara dengan orang tua. Atau berbicara dengan pasangan hidup, ya. Berbicara dengan bahasa yang terpilih, bahasa yang sebaik-baiknya, bahasa yang tidak mengundang emosi. Misalnya ada teman, ditanya temannya, kamu nginep nggak? Ngapain nginep di sini? Tinggal jawab enggak, kan selesai, ya. Mau nginep sini? Enggak. Tapi dijawab, ngapain nginep di sini? Sama maknanya, tidak cuman kata-kata dia, ngapain nginep di sini? Nah itu jengkelkan hati. Nyari musuh. Dia bisa menjawab tidak, cukup, dan itu sudah difahami, tapi dia menjawab yang lain-lain. Terkadang mungkin istri bertanya kepada suaminya, ini berapa harganya? Terus dijawab, emang mau bayarin? Nah, ini juga nggak perlu. Tiba dijawab 50.000 selesai. Tapi begitu dijawab, emang mau bayarin? Sementara suasana hati istri lagi gimana, lagi marah, tambah bisa bahaya itu. Apalagi kalau kepada bapak ibu kita, jaga dengan baik adab saat berkomunikasi dengan mereka. Jadi di antara manfaat mengetahui nama-nama dan sifat-sifat tadi, orang akan menjaga lisannya, menjaga anggota tubuhnya, bahkan juga menjaga yang terbetik dalam hatinya dari hal-hal yang tidak Allah Ta'ala ridhoi. Contoh yang lain, Qala ta'ala alam ya'lam bi anna Allah yara wattaqullaha innallaha sami'un alim. Allah berfirman, tidakkah tahu sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha melihat, bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Syekh mengatakan fala ghaiba an hadzal ilm, tidak diragukan lagi, pengetahuan tentang ini akan melahirkan pada seorang hamba rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian dia pun akan al-iqbal ala ta'atillah, fokus untuk atau semangat untuk taat kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Qala Ibnu Rajab, Syekh Abdul Razak memberikan contoh, diceritakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, rawada rajulun imra'atan fi falatin lailan fa'abat. Ada seorang laki-laki yang menggoda wanita, dan mereka berdua berada di falatin, tanah lapang yang kosong, luas kosong. Gak ada orang lain kecuali mereka berdua. Digoda, kemudian wanita ini menolak. Faqala laha, laki-laki ini berkata, ma yarana illal kaukab.
La yarana ma yarana ilal kawakib. Kenapa tidak mau saya godain? Ayo kita berbuat begini-begini. Tidak ada yang melihat tidak ada yang melihat kita di sini kecuali bintang-bintang saja. Maka dijawab oleh wanita ini, aina mukaukibuha? Aina Allah, gitu maksudnya. Kalau engkau mengatakan hanya bintang-bintang yang melihat kita, mana zat yang menciptakan bintang-bintang itu? Mana Allah Ta'ala? Bukankah Allah itu maha melihat kita? فَمَنَعَ هَذَا الْعِلْمُ اقْتِرَافَ هَذَا الذَّنْبِ وَالْوُقُوعَ فِي هَذِا الْخَطِيئَةِ. Nah, pengetahuan tentang ini bahwa Allah melihat kita, kita tidak berduaan di sini, tapi ada Allah yang melihat kita. Pengetahuan ini, kata beliau, menghalangi wanita ini dari berbuat dosa itu atau terjerumus ke dalam kesalahan tersebut untuk berbuat zina atau hal-hal yang lain. Ini contoh nyata bagaimana mengetahui atau ma'rifatullah menjaga seseorang dari terjatuh dalam perbuatan zina. Wa idza 'alima al-'abdu bi anna Allah ghaniyyun karim barrun rahim. Apabila seorang hamba itu tahu dengan yakin, dengan baik bahwa Allah itu maha kaya, maha dermawan, maha baik dan maha penyayang, wasi'ul ihsan, kebaikannya itu luas melimpah ruah, wa annahu tabaraka ta'ala ma'ghinahu 'an ibadihi fa muhsinun ilaihim rahimun bihim, dan dia pun tahu Allah itu walaupun tidak butuh kepada hambanya, tapi ternyata Allah berbuat baik kepada hamba-hambanya, sayang kepada hamba-hambanya, menginginkan kebaikan pada hamba-hambanya, menghilangkan keburukan dari mereka dan mendatangkan manfaat bagi mereka, dan seterusnya. Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini apabila ada pada seorang hamba, athmara fi quwwatar roja, akan menumbuhkan pada dirinya kekuatan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah putus asa. Allah itu maha baik, maha sayang, apalagi kepada hamba-hambanya yang beriman, tidak berputus asa. Wa quwwatu rajaihi wa tam'ahu fi ma 'inda, dan keinginannya terhadap apa yang ada di sisi Allah Ta'ala berupa nikmat-nikmat di surga atau pahala-pahala besar di surga. Wa inzala jami' hawaijihi bihi, dan juga akan mendorong dia untuk meletakkannya atau menyampaikan seluruh hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajat apa saja langsung mintanya kepada Allah Ta'ala. Karena segala sesuatu milik Allah. Allah itu maha baik. Seseorang kekurangan ini, kekurangan itu, kesulitan ini, kesulitan itu, dia keluhkan kepada Allah Ta'ala, dia mintakan itu semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza 'alima al-'abdu bi'adlillah wa intiqamihi wa ghadabihi wa sakhatihi wa 'uqubatihi. Berikutnya, apabila seorang hamba itu mengetahui sifat adil Allah Ta'ala, Allah itu maha adil, tidak akan pernah menzalimi siapapun, kebaikan tidak akan dikurangi, keburukan tidak akan ditambah-tambahi atau dihilangkan, adil. Dan seorang hamba tahu Allah itu akan membalas kepada orang-orang yang berbuat jahat. Seorang hamba tahu Allah itu marah, Allah itu murka, dan tahu siksaan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza yuthmiru lahu al-khasyah wal khauf wal hadara wal bu'da min aw an masakhati ar-rabbi. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini bila tertanam pada seorang hamba, Allah itu murka, Allah itu marah kepada orang-orang yang pantas dimarahi, demikian juga Allah punya siksaan hukuman, maka ini akan menumbuhkan rasa takut juga kepada Allah, menumbuhkan kewaspadaan, dan agar orang menjauhi
dari hal-hal yang menyebabkan Allah itu murka. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kita diperintahkan, ketahui, bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah sungguh Allah itu syadidul iqab, siksanya pedih. Siksa Allah itu pedih. Allah itu maha kasih sayang, tapi di sisi yang lain siksanya pedih bagi orang-orang yang pantas untuk mendapatkannya. Wa idza 'alima al-'abdu bi jalalillahi wa 'azamatihi, apabila seorang hamba tahu tentang kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala, wa 'uluwihi 'ala khalqih, dan sifat ulu Allah di atas hamba-hambanya, Allah maha tinggi di atas hamba-hambanya, fa inna hadha yuthmiru al-khudu' wal istikanah wal mahabbah wa jami'a anwa'il ibadah. Nah, keyakinan ini atau ilmu ini akan menumbuhkan khudu, ketundukan, wal mahabbah, kecintaan, dan seluruh jenis ibadah yang lain. Nah, karena sepantasnya seorang hamba yang lemah ini, makhluk ciptaan Allah ini, sepantasnya tunduk kepada penciptanya, tunduk kepada zat yang maha kuasa, yang maha agung, dan tunduk kepada zat yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza 'alima al-'abdu bi kamalillahi wa jamalihi, apabila seorang hamba mengetahui kesempurnaan Allah dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala, aujaba lahu hadha mahabbatan khasatan wa syauqan 'aziman ila liqa'ih, maka pengetahuan ini akan mendatangkan rasa cinta secara khusus, rasa cinta yang khusus. Kalau tadi kita sudah tahu ya, Allah itu maha berbuat baik, Allah maha baik, maha dermawan, maka akan menemukan rasa cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini cinta yang lebih khusus, cinta dan juga kerinduan untuk bisa berjumpa dengan Allah Ta'ala dan melihatnya. Wa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu, barang siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menyukai untuk bertemu dengan dia. Ikhwani afati fillah rahimakumullah ta'ala, kata Syekh Abdul Razak, dengan ini bisa diketahui bahwa al-ubudiyah, ya, ketundukan seorang hamba kepada Allah atau penghambaan diri seorang hamba kepada Allah dengan seluruh jenis ibadah, itu kembali kepada makna-makna, sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pengaruhnya. Dan kalau orang pengetahuan tentang nama Allah dan sifatnya lebih baik, ya, ibadahnya akan lebih baik. Ibadahnya akan lebih khusyuk. Ibadahnya akan lebih berkualitas, dan hidupnya juga akan lebih tertata, hidupnya akan lebih baik. Selalu merasa diawasi Allah Ta'ala. Allah mendengar ucapan kita, Allah melihat perbuatan kita, Allah Ta'ala mengetahui keadaan-keadaan kita. Ini semua akan menumbuhkan ubudiyah-ubudiyah yang luar biasa bila seseorang meyakininya dengan sebaik-baiknya. Saya kira ini ikhwani akhwati fillah rahmatullah ta'ala sebagai pengenalan atau muqaddimah buat kita semua tentang ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling utama, yang paling kita butuhkan, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagi santri-santriwati, ya, ketika belajar tentang tauhid, tentang iman kepada Allah Ta'ala, hendaknya punya semangat yang lebih untuk menyimak, untuk memahami, dan kemudian meyakini dengan seyakin-yakinnya, supaya ilmu itu bermanfaat bagi kita, tidak hanya faham, tapi juga bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi orang yang semangat berbuat baik, karena Allah itu akan membalas perbuatan amal soleh kita
jadi orang yang jauh dari maksiat, karena Allah pasti akan membalas orang-orang yang berbuat dosa-dosa atau akan menghukum orang-orang yang berbuat dosa dan lain sebagainya. Demikian, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk terus belajar ilmu syar'i, dan semoga Allah Ta'ala mudahkan para santri yang mau selesai untuk terus melanjutkan belajarnya ke level-level yang lebih tinggi, untuk terus mendalami ilmu agama, terus mendalami ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita di pekan depan atau besok dan seterusnya dimudahkan untuk menambah ibadah-ibadah di hari-hari yang paling mulia dalam setahun. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.